Pendukung dan penghambat. Anda menulisnya di sini kendala yang dihadapi, kecuali kalau Anda ganti ini faktor pendukung dan penghambat, ya, mudabir dalam melaksanakan, boleh. Ganti aja ini faktor pendukung dan penghambat mudabir dalam melaksanakan. Ini boleh dipakai ini. Nah, jadi nomor 4 ini. Bukan nomor 3 gitu. Oh, indikator disiplin. Nomor 2-nya dampak implementasi pengawasan terhadap disiplinan, dan nomor 3 kalau begitu kacau itu kopinya ini. Ini tidak sesuai rumusan masalah. Ya, tidak sesuai rumusan masalah. Kenapa lagi ada pembentukan karakter disiplin? Dari mana ini Anda angkat ini? Pembentukan karakter disiplin dari mana? Anda tolak pijaknya dari mana? dari Masalah berapa? Dari masalah dari duduk. bukan dari masalah, harus dari masalah apa? Angkat. Artinya judul itu kita judul, terus ada masalah apa di judul itu, makanya kita angkat juga masalah, gitu. Dari masalah itu yang mau dijawab itu rumusan masalah itu. Karena masalah kan mau diselesaikan kan, bukan dibiarkan begitu saja. Jadi paham itu, setiap ada masalah mau diselesaikan, mau dikasih jalan keluarnya, bukan dibiarkan begitu. Nah, begitu juga dalam tulisan. Kau angkat masalah baru kau biarkan, kok orang bingung kok ini ditinggal ya masalahnya. Itu paham ya? Iya, Pak. Oke. Kalau gitu kacau ini bukunya, karena Anda tidak konsisten menjawab rumusan masalah yang Anda angkat. Ya, Anda harus konsisten menjawab pertanyaan itu. Makanya saya, kenapa lagi nomor 3? Kenapa lagi nomor 3 ini? Jadi ya, sekira itu ya, berapa poin itu yang harus Anda perbaiki. Pertama, rumusan masalah. Nomor 3 ganti faktor pendukung dan penghambat, ya, mendakdir dalam menjalankan fungsi. Oke, saya kira itu Pak. Baik. Ya. Barangkali sudah dibahas Pak Hamka ya di hasil ya. Jadi saya tidak masuk di situ lagi, Ridho ya. Saya juga sebenarnya sudah baca ya. Artinya saya melihat ketidakkonsistenan tuh banyak di dalam hasil. Saya kalau sudah tidak konsisten, sudah berantakan, saya malas untuk melanjutkannya lagi gitu. Terlebih-lebih misalnya pada kesimpulan. Di kesimpulan Anda menghadirkan kata strategi gitu loh. Padahal di dalam judul adalah implementasi. Kenapa pada kesimpulan muncul strategi? Nah, itu adalah tambahan ketidakkonsistenan pada hasil ini gitu ya. Selain daripada itu, misalnya penulisan footnote itu kan harus kita jorok satu tab ke kanan kan, ini lurus semua tuh, lengkap dari pertama sampai terakhir. Dan juga keterangan mengenai kutipannya masih kurang lengkap. Misalnya wawancara Restu Arya Setia, hanya itu saja. Maksud saya dilengkapi lagi penjelasan ini, wawancaranya kapan ya, maksudnya dengan menggunakan apa, itu mohon dilengkapi keterangan pada kutipannya gitu ya. Kemudian juga pada latar belakang masalah ya, tadi sudah juga disampaikan, jangan
hindari pengutipan ayat ya, tapi lebih banyak pada narasi-narasi masalah yang kemudian tampak akan permasalahan penelitian ini gitu. Dan juga banyak perbedaan font. Ini kenapa ya? Font di footnote tuh beda sama sekali dengan font yang ada di body. Nah, maksudnya itu diperbaiki lagi ya. Dan mengenai halaman juga ini masih kurang ya Ridho ya. Artinya 60 halaman itu sampai bab 5. Dan yang terakhir adalah abstraknya itu harus dalam satu paragraf penyajiannya. Jangan di 2 paragraf ya. Nah, begitu-gitu saya ulang lagi mengenai hasil tadi dan pembahasan, karena itu merupakan inti dari semua ini Ridho. Mohon nanti diperbaiki kembali ya. Cukup. Ada pertanyaan lagi? Misalnya kalau untuk urusan masalahnya saya nambah satu untuk mengapa untuk Nambah menjadi berapa total semua? jadi 4 urusan masalah. Kebanyakan. Berarti cukup 3 ya? Cukup 3 disesuaikan dengan yang masukan Pak Hamka tadi. Apa kira-kira yang harus dimasukin, apa yang diganti? Saya rasa kalau 4 boleh, tapi terlalu banyak. Kebanyakan 3 saja, atau kalau bisa 2 gitu. Harus lagi penelitian pula yang masalah pertamanya yang ditambah itu. Sedangkan nggak dikejar waktu kan. Ya, kalau menambah lagi saya rasa kebanyakan, tapi silakan dipilah-pilih nih mana yang sesuai dengan topiknya, baru kemudian diperbaiki. Ada lagi? Ada lagi pertanyaannya? Sudah? Lagi Pak? Cukup? Baik.